ambil dalam Lukas 1 ayat 48. Kita akan baca. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Baik, kita akan membaca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi hari ini saya memberi tema saya itu I'm happy. Ya, aku berbahagia. Ya, baik saudara. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarnya. Nah, di sini saya katakan kenapa I'm happy sebetulnya. Saya bahagia. Ya. Terus apa alasan kita menjadi bahagia? Apa alasannya saudara? Ya, saudara, kita sudah membaca. Kita bersyukur ada di tempat ini, saudara. Amin. Kita bersyukur, saudara. Ya, di komunitas ini. Ya, kita boleh ada di tempat ini. Kita bersyukur, saudara. Kenapa, saudara? Kita bersyukur. Kenapa, saudara? Karena kita ada di tempat yang tepat. Amin. Kita ada di tempat yang tepat, saudara. Ya, kita ada di tempat. Banyak orang di luar sana yang menyia-nyiakan waktunya, waktu dan kesempatannya, saudara. Ya, mereka ada juga sudah mendengar kabar baik, sudah mendengar good news, tapi mereka sia-siakan, saudara. Ya, seringkali kita mengajak orang, mengajak teman, ayo kita konser atau kita ke gereja, gitu, saudara. Ya, mereka apa saudara bilang, aduh sorry gue nggak bisa, sorry gue nggak bisa, ya. Jadi begitu banyak alasannya, saudara, begitu banyak alasannya, ya. Padahal apa, saudara? Di dalam kita mendengar firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita akan dibentuk, ya. Kita akan dibentuk. Yang tadinya rusak akan dibentuk, diperbarui menjadi baik. Amin. Ya. Karena apa, saudara? Saya percaya tempat pertemuan seperti ini, konser seperti ini, atau gereja, pertemuan di gereja adalah bengkel rohani. Amin, saudara. Bengkel rohani yang membentuk kita, ya, yang membentuk saudara dan saya. Jadi kita bersyukur ada di tempat ini karena kita berada di tempat yang tepat. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara, sini saya bilang ada beberapa alasan kenapa sih kita bilang ada orang yang berbahagia. Jadi ada beberapa alasan kenapa sih kita bilang ada orang berbahagia. Ya, yang pertama, ya, di dalam Efesus 1 ayat 4, Efesus 1 ayat 4, saya bacakan ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita dibilang orang berbahagia, ya? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Katakan sih, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara. Wah, luar biasa, so amazing, amazing, saudara. Coba Tuhan sudah merancangkan jauh di muka, saudara. Jauh, sampai Dia merancang kita sebelum dunia dijadikan. Kita orang pilihan. Kita benar-benar orang yang dipilih Tuhan. Kita sungguh bahagia, sungguh bangga kita berada di tempat ini. Ya, kita tidak seperti orang yang ada di luar sana, saudara, ya. Kita boleh ada duduk diam di tempat ini. Kita memuji Tuhan, ya. Kita mendengarkan firman. Puji Tuhan, saudara, karena Tuhan memilih saudara saya. Kita bersyukur kita adalah pilihan. Jadi Allah mempunyai suatu misi yang besar, ya, buat saudara dan saya. Ya. Tuhan memilih kita tuh ada maksudnya, ada tujuannya. Ya. Dia nggak sembarangan, saudara. Alkitab katakan bukan kita yang memilih Dia. Amin. Amin. Tuhan yang memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Wah, saya renungkan. Wah, rencana Tuhan. Kita benar-benar precious. Ya. Kita orang berharga. Kita orang-orang pilihan. Luar biasa, saudara. Kita bersyukur. Nah, kita orang pilihan. Tuhan mempunyai suatu misi yang besar sama kita, ya. Kita kadang-kadang orang menganggap dia, siapa saya? Siapa saya? Saya rasanya enggak orang spesial, gitu. Bukan spesial. Ya, kalau Anda tidak spesial, Anda tidak ada di tempat ini. Amin. Ya,
Kita kalau tidak spesial, tidak berharga di mata Tuhan, tidak ada kita. Amin. Seberapapun bejana kita, ya, seberapapun buruknya kita, masa lalu kita, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Nah, ada rencana Tuhan yang besar. Saya bangga, saya renungkan. Emang saya pikir siapa saya? Ya, siapa saya? Saya begitu banyak kekurangannya. Ya, banyak hidup saya ini banyak kekurangannya. Tapi Tuhan memilih saya, memilih Anda. Wah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, saudara. Yang luar biasa, saudara. Kita sebagai tubuh Kristus, saudara, diberi misi yang berbeda-beda, saudara. Amin. Ya, kita punya misi yang berbeda-beda. Ya, ada yang bisa main musik, ya, seperti teman kita ini. Luar biasa, saudara. Tuhan pakai mereka. Ada juga saudara yang bisa nyanyi. Nah, seperti ses ini. Yang suaranya luar biasa kan? Nah, coba. Luar biasa, saudara. Tuhan pakai kita. Ada yang bisa khotbah. Nah, ada yang bisa. Ada yang rajin suka bersih-bersih gitu, beres-beres. Nah, itu kan suka beresin gereja, saudara ya. Jadi semua kita, Tuhan ada misi buat saudara dan saya. Amin. Ya, dia punya misi. Jadi kenapa misi kita berbeda-beda, saudara? Ada yang Tuhan bilang kita di dalam tubuh Kristus, ya, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ya, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk memperlengkapi, ya, untuk memperlengkapi rencana Tuhan. Supaya apa, saudara? Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Dimuliakan bagi kita. Haleluya. Nama Tuhan dimuliakan. Karena apa, saudara? Kita bersatu, ya enggak? Ya, kita bersatu, ya. Kita dipakai Tuhan menurut talenta yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Amin. Nah, Allah ingin kita menjadi garam dan terang dunia, ya. Mari, saudara, kita berlomba-lomba berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, ya, kenapa sih kita dibilang orang berbahagia, coba? Ya, kenapa? Ya, di dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10. Saya bacakan, saudara. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, jadi yang kedua apa, saudara? Kenapa kita dibilang orang berbahagia, saudara? Karena kita disertai oleh Allah. Tuhan katakan, Dia menyertai kita, saudara. Amin. Ya, jangan takut, Tuhan bilang. Ya, kita orang berbahagia. Ya, karena Allah kita yang begitu luar biasa menyertai saudara dan saya. Ya. Allah memberi satu misi spesial untuk setiap umatnya, saudara, ya. Umat pilihan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan juga. Kita diberi satu misi yang luar biasa, ya, sama Tuhan. Yaitu, saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita orang-orang yang disertai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, kita disertai Tuhan. Tuhan bilang apa? Beritakan kabar baik. Jangan takut. Ya, jangan takut. Mungkin ada di antara kita juga, ya. Dulunya juga saya takut, saudara. Ya, kalau saya menceritakan kabar baik kepada orang, kadang-kadang kepada tamu di rumah, ya, kadang-kadang saya mau menyampaikan kabar baik, istri saya takut, istri ketakutan, dia ketakutan. Kadang-kadang saya sama orang istri, saya cerita aja, ya, saya cerita kabar baik, saya cerita tentang Yesus, dan saya nggak maksa, ya. Jadi saya pikir kalau kita cerita, kalau orang itu mulai menolak, ya nggak usah dilanjutin, ya nggak usah dilanjutin lagi. Jadi di dalam memberitakan kabar baik, nggak usah ada bertentangan, nggak usah ribut, ya nggak usah jadi gontok-gontokan, nggak perlu, saudara, ya. Kita ceritakan aja, ceritakan. Jadi kita percaya Tuhan sudah menyertai kita, ya. Jadi kita harus apa, saudara? Melangkah, ya. Jangan kita, ya, ibu sih pengen dia terima Yesus,
Tapi di mana saudara? Ya. Jadi nggak apa? Nggak melangkah saudara. Dia nggak yakin penyertaan Tuhan. Kita harus yakin saudara, ya harus yakin. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin saudara. Dia yang menyertai kita. Dia yang memprotek hidup saudara dan saya. Jangan takut. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa sih kita menjadi orang yang bahagia? Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 dikatakan, Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena namanya. Wow. Jadi yang ketiga apa saudara? Kenapa saya bahagia? Saya setelah baca Alkitab, saya dengar firman di gereja melalui hamba-hambanya, saya bilang, wah terima kasih Tuhan. Kenapa saya jadi orang bahagia? Karena apa? Semua dosa saya sudah diampuni saudara. Soalnya sudah dihapus. Ya, dosa saya sudah dihapus. Saya sudah diampuni. Saya orang lahir baru saudara. Amin. Kita orang lahir baru. Ya, kita harus bahagia. Kita bangga. Kita punya Allah yang luar biasa yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Wah, luar biasa saudara, kita orang yang berbahagia. Di sini siapa yang percaya saudara bahwa dosanya sudah diampuni? Ada? Percaya? Percaya semuanya? Amin. Saya pernah bertemu ya orang Kristen. Dan itu saya ada beberapa ketemu orang Kristen sama orang saksi Yehova. Dia ternyata saudara ya, dia ragu saudara. Ketika dia bilang, abang orang Kristen pasti selamat ya. Begitu terima Yesus. Hah? Saya bilang, dia ada orang Katolik, itu saya saksi Yehova nih, saya pernah ketemu. Saya bilang, jadi menurut kamu bagaimana? Setelah kamu terima Yesus, dosamu diampuni, terus kamu merasa apa? Apa yang kamu rasakan? Dia bilang, aduh saya nggak tahu ya. Jadi kalau lu meninggal satu hari Tuhan panggil, lu kemana tahu nggak? Nggak tahu. Coba sedih saudara. Sedih ya saudara. Nah di sini ini bukan suatu kebetulan. Ya firman Tuhan menguatkan kita semua bahwa ingat saudara, kalau orang tanya, kalau kamu dipanggil satu hari dipanggil Tuhan kemana? Kemana saudara jawabnya? Ke surga. Amin saudara. Amin. Kita ke surga saudara. Itu satu janji Tuhan, bukan janji manusia saudara. Amin. Ya. Bukan orang sembarangan yang janji, yang bikin janji sama kita saudara. Yaitu Tuhan, ya Tuhan Yesus. Ya, kita akan bersama dia di surga. Ya, nah itu jangan saudara. Kita percaya, kita harus percaya dan meyakini apa yang dikatakan Tuhan. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin saudara. Memang kita nggak hidup di zaman Yesus, ya. Tapi kita punya buku panduan, ya Alkitab. Ya, makanya hamba Tuhan di gereja dimanapun kita dianjurkan apa? Baca kitab setiap hari. Amin. Baca kitab setiap hari. Ya, karena situ banyak ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, rugi sekali kalau kita ada orang yang mengabaikan untuk mendengar firman Tuhan, rugi banget, saudara. Ya, jadi saya kalau lihat orang Kristen, kenapa kamu nggak ke gereja? Dia bilang apa saudara? Lagi cuti. Lagi cuti saudara. Coba jawabannya lagi cuti. Saya bilang, ya Tuhan, kalau Tuhan cutiin lu mati loh. Ya, dia bilang lagi cuti. Gitu. Dia bilang, aduh dia orang udah dengar firman. Dia bilang, tapi dia bilang nggak ke gereja lagi cuti gitu. Dia bilang nggak sempet. Aduh, bagaimana coba kalau Tuhan bilang nggak sempet? Ya, begitu kita doa nih, Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan bilang nggak sempet. Gimana coba? Ya, saya nggak punya waktu buat kamu. Saya nggak sempat. Nah, bagaimana saudara? Ya, jadi saudara kita percaya bahwa kita kata berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya saudara. Amin ya. Kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Jadi saudara kita adalah orang-orang yang sungguh berbahagia saudara ya, sungguh berbahagia. Jadi saya dipilih oleh Allah ya, yang Maha Kuasa. Saya disertai Dia dan semua dosa saya sudah diampuni. Amen. Sudah dihapus saudara. Give the glory for God. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Demikian firman Tuhan, saya percaya firman ini boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Amin. Haleluya. Ya, saya serahkan